Pemirsa, Komedi Putar Indonesia kembali dengan budaya kekerasan. Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan menghubungi kami di 0215155111. Pak Ansyad, kita bicara tentang terorisme yang sifatnya tidak lagi lokal, domestik, nasional, tapi sudah transnasional dan internasional, seperti kata Pak Azra. Menurut Anda, bagaimana? Iya, uh, sebetulnya begini ya, kalau kita lihat artinya dari faktualnya ya, kita melihat dari orang-orangnya. Kebanyakan teroris yang tergabung di JI itu ya, kita mulai dari JI saja. Jamaah Islamiyah? Ya, Jamaah Islamiyah. Itu Jamaah Islamiyah itu sebetulnya kan sempalan dari DI, dari NII. Orang-orangnya di situ adalah sebetulnya tadinya DI, tapi kan sudah terjadi banyak faksi sejak tahun 80-an itu di situ. Ada faksi yang ingin kekerasan. Konkretnya begini, kalau kita mendengarkan dari tokoh-tokoh awal yang merekrut mereka dikirim ke Afghanistan segala macam, kenapa kalian sampai ingin mendirikan suatu kekuatan bersenjata seperti itu? Ternyata ada ceritanya, sederhana tapi saya pikir itu sangat logis. Mereka mengatakan begini Pak, kita sudah puluhan tahun memperjuangkan negara Islam, mendirikan syariat Islam, tapi selalu kita ditindas oleh pemerintah, tidak pernah berhasil. Kuncinya cuma satu, karena kita tidak punya kekuatan bersenjata. Nah, kemudian sejak mulai gejala reformasi itu, mereka sudah menghitung, ini kata-kata mereka sendiri, reformasi, tapi dari pengalaman, begitu kalau Soeharto jatuh, tetap akan muncul Soeharto baru. Dalam arti Islam tetap akan ditindas lagi. Itu pandangan mereka sebenarnya. Padahal sebetulnya ya untuk sekarang mereka tidak punya alasan untuk itu. Seperti tadi Profesor Zumardi mengatakan, ya kalau sekarang ini kan kita demokratis. Tidak ada lagi yang ditindas seperti zaman Orde Baru dulu ya. Ya baik Pak Asyad, ini ada telepon masuk, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, dari mana? Selamat malam. Selamat malam. Dari mana? Malam, Pak. Malam, dengan siapa, dari mana Pak? Dari Maluku, Pak, Serem Barat, Piru dengan Pak Berti. Pak Berti dari Maluku, silakan Pak. Ya Pak, lagi-lagi kita bicara mengenai teroris Pak. Betul. Maupun perampokan di mana-mana. Kami dari Maluku yang jauh-jauh, kami merasa sedih Pak. Merasa sedih kenapa? Sampai saudara-saudara kami bisa tertembak begitu saja. Apalagi anggota kepolisian Pak, sampai mereka bisa masuk ke Mapores Hamparan Perak Pak. Ya. Jadi saya minta dari bapak-bapak, dari petinggi negara sampai ke daerah, tolonglah melihat hal-hal demikian ini. Baik. Jangan sampai sudah terjadi demikian, baru kita hanya bicara-bicara atau ngomong aja Pak. Oke, baik Pak Berti. Dan saya minta teroris kalau sudah ditangkap Pak, ya tolong harus ditindaklanjut supaya mereka itu bisa takut lagi Pak. Kalau mereka sudah divonis, mereka dimasuk penjara, mereka dibebas lagi entah berapa tahun atau berapa tahun. Baik Pak Berti, terima kasih. Ini sudah sebetulnya pemerintah sudah melakukan tindakan dengan antara lain membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya Pak Ansyad. Iya. Bisa sekalian menjawab. Ya betul, saya kira saya menangkap aspirasi dari penelpon ini, bahwa ya kalau teroris ketangkap dihukum di penjara, ya di penjara bener lah. Jangan baru setahun 2 tahun sudah keluar lagi, ya terbukti sekarang melakukan lagi. Saya kira itulah yang perlu kita usahakan sekarang ini. Bagaimana kita bisa mengamandemen undang-undang kita yang mengatur masalah ini. Karena kan sudah jelas, seperti sekarang ada dari 74 tersangka teroris jaringan Aceh ini belum termasuk yang di Medan sekarang, itu 16 orang itu baru keluar penjara.
16 Iya, ini. itu kan kasat mata, penyebabnya sudah jelas bahwa hukumannya itu terlalu ringan. Ya baru keluar sudah mulai lagi 16 orang dari 70-an 70-80 orang itu. Tapi kita apa mungkin segera internasional kan menolak hukuman mati. Kalau bukan mati, Ya hukumannya berapa? tidak harus hukuman mati. Kan masih ada hukuman seumur hidup, ada 20 tahun, ada 10 tahun. Ya cuma kalau 10 tahun antara lain itu ya kebijakan remisi itu ya perlu dilihat. Karena di remisi kita tidak bisa salahkan juga petugas penjara ya. Karena secara normatif mereka benar. Misalnya kan syaratnya dapat remisi itu berkelakuan baik apa. Nah, teroris ini kalau dari ukuran normal pasti berkelakuan baik semua. Ya, semua. Pasti. Cuma ini kan masalah ideologi. Di dalam penjara saja gitu. Nah, Profesor Azumardi bagaimana? Ya saya kira pertama saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Berti, dan ini sesungguhnya ini menghendaki ya, dan Pak Berti juga mengisyaratkan perlunya partisipasi dari masyarakat gitu. Jadi memang ini tidak bisa hanya dibebankan hanya kepada polisi. Jadi masyarakat kalau melihat ada hal-hal yang mencurigakan, orang yang mencurigakan begitu ya, yang sesungguhnya ketika peristiwa kemarin di Medan itu memang sudah ada orang yang naik motor dan lain sebagainya. Cuma kan masyarakat di situ menghilangkan rasa curiganya, itu masalahnya. Gitu. Oke, baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, dari mana? Halo. Selamat malam Bapak narasumber dua-duanya. Iya, silakan. Dengan siapa, dari mana Pak? Pak Yos, Jakarta Timur. Pak Yos, silakan Pak. Nah, ini. Selamat malam Pak narasumber dua-dua. Ya, Selamat Pak malam. Asyad, Ya, Pak jadi Azumardi. begini, saya menyikapi untuk luar negeri dulu ya. Saya mau bertanya kepada Pak Azumardi ya Pak. Pak Ya. Azumardi ya Pak. Ya, Iya, Pak Azumardi. Kenapa di dunia ini kalau umat Islam sedikit selalu dibantai dan dihari biru? Ya? Nah, untuk dalam negeri yang seingat saya, ini kejadian ini sesudah yang di Ambon waktu orang sholat Idul Fitri yang ribuan orang dibunuh. Jadi ini nggak terungkap siapa dalangnya. Sesudah itu ingatnya lah. Terus ini bergejolak kan. Untuk Pak Ansad ya, saya kurang setuju kalau Anda ngomong asal orang yang mau belajar Al-Quran dianggap akan mendalami soal Al-Quran, dianggap itu cikal bakal teroris. Jadi itu jangan. Ya, jadi banyak itu. Baik. Saya garis bawahi lagi, kemudian kita ngebom itu sangat tidak itu, ya. Nah itu. Oke. Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yos. Pak Aizadul, silakan ya. Iya Pak Yos, jadi terima kasih. Cuma memang kita harus melihatnya secara objektif ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam dibantai di luar negeri, saya kira itu juga tidak benar. Memang ada beberapa konflik seperti di Afghanistan, seperti di Irak gitu, di Palestina, tetapi tidak sampai pada tingkat yang disampaikan ataupun yang diduga oleh Pak Yos gitu ya. Dan kita juga harus paham sebahagian dari masalah itu dibikin oleh orang Islam sendiri. Seperti misalnya kalau kita lihat kalau sudah hari Jumat, misalnya khususnya Kamis malam dengan Jumat sampai akhir pekan itu kita lihat ledakan bom di masjid ini, di masjid itu, di Afghanistan, di Pakistan, di Irak. Itu yang kita lihat terus-menerus gitu. Jadi sering sekali ke tingkat kekerasan itu dilakukan oleh umat Islam yang berpecah belah di antara mereka sendiri, yang konflik satu sama lain, antara Sunni dengan Syiah, antara Sunni sendiri dengan Syiah, dan kita lihat juga di Afghanistan. Jadi kalau menurut saya memang pertama umat Islam harus menyelesaikan masalah-masalah internal di dalam diri mereka, menyelesaikannya secara baik-baik gitu kan, secara damai, jangan menggunakan kekerasan satu sama lain. Sebab kalau sudah kekerasan digunakan satu sama lain, maka orang lain masuk. Amerika masuk, Eropa masuk, siapapun bisa masuk gitu. Karena mereka juga punya kepentingan-kepentingan di situ gitu. Nah, tapi saya ingin garis bawahi soal kekerasan itu, apakah itu bagian dari budaya Islam, perjuangan Islam atau? Sebetulnya ya enggak lah, sesungguhnya enggak. Walaupun di dalam sejarah sejak dari awal itu memang sudah ada kelompok-kelompok dalam Islam yang senang menggunakan kekerasan. Pada masih masa sahabat, misalnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu ya kerjanya melakukan subversif dan pembunuhan terhadap
orang-orang pemimpin di Timur Tengah pada masa pasca Nabi itu, dan mereka ya tidak segan-segan melakukan, dan itulah yang kemudian ideologi mereka itu yang dianut oleh gerakan-gerakan Islam yang radikal dan keras pada masa kontemporer ini. Baik. Sehingga disebut sebagai neo khawarij gitu. Baik. Nah, kita kan sebetulnya harus bisa belajar dari situ, dari sejarah ya. Kalau di zaman lampau pernah terjadi begitu dan kita ingin menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya jangan melakukan hal seperti itu gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kita terima telepon dulu. Ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Dari mana? Halo. Pagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Tolong volume TV-nya dikecilin, Pak. Ya. Iya, dari mana, Pak? Dari Cikarang. Cikarang, dengan siapa? Pasti. Pak Fadi, silakan, Pak. Iya. Saya cuma mengimbau aja, Pak. Mengenai teroris ini, nggak usah. Kalau pas masuk itu nggak dilepas lagi. Kasih 40-50 tahun aja biar pada kelar. Karena teroris orang nggak beragama. Oke, baik. Ya, Pak ya. Baik. Terima Hanya kasih. itu aja. Terima kasih Pak Fadli. Pak Azhar dan Pak Ansyad, kita rehat sejenak. Ya. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.